Sallallahu ala Muhammad. Ya Nabi, salam alaika. Bisa muncul jika dibacakan sholawat. Artikel itulah yang awalnya mengusik pikiran kami saat membacanya di redaksi Misteri Dunia. Terlepas benar atau tidak, kebesaran nama Tanah Jawara membuat kami penasaran untuk melakukan pembuktian. Terlebih dalam catatan sejarah, Banten merupakan salah satu wilayah penyebaran Islam terbesar di Indonesia. Alhasil, setelah melakukan persiapan, waktu yang dinanti pun tiba. Usai menempuh perjalanan darat kurang lebih 3 jam dari Jakarta, tim Misteri Dunia akhirnya sampai di kota Banten Lama yang menjadi tujuan penelusuran dan pembuktian. Waktu mulai beranjak petang saat tim Misteri Dunia tiba di Keraton Surosowan, Banten Lama. Suasana terlihat ramai karena keraton ini menjadi salah satu destinasi wisata Islami yang banyak dikunjungi peziarah. Tak hanya menyimpan situs bersejarah, di area ini juga terlihat alun-alun Banten Lama, Masjid Agung, serta museum kepurbakalaan yang tak jauh dari reruntuhan benteng Keraton Surosowan. Menurut catatan, keraton ini didirikan pada tahun 1526 sampai 1570. Pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin yang kala itu merupakan raja pertama kerajaan Banten. Bangunan ini dahulu menjadi tempat tinggal Sultan beserta keluarga dan pengikutnya, dan fungsi keraton Surosowan lainnya adalah sebagai pusat kerajaan Banten dalam menjalankan pemerintahan. Namun sayang, bangunan yang pernah menjadi saksi kejayaan kerajaan Banten ini kondisinya tidak utuh lagi. Keraton Surosowan kini hanya berupa puing-puing reruntuhan, serta sebuah kolam yang dihancurkan Belanda pada tahun 1813. Sore itu ada satu bangunan yang menyita pandangan mata kami, yakni sebuah menara tua yang berada di pelataran masjid. Seperti apa kisahnya? Menara itu fungsinya di awal itu kan untuk azan. Juga berfungsi untuk sebagai mercusuar sebetulnya. Memonitor, memantau pergerakan musuh. Bukan hanya Belanda, sebelumnya kan ada Lungan Mataram dan lain-lain. Itu fungsinya. Dan juga di situ tempatnya senjata. Itu kalau tangga ke atas muter, itu tempat senjata sebetulnya. Jadi fungsinya banyak. Seperti itu. Kalau terjadi apa-apa, seperti tsunami pernah terjadi dulu, tahun 1800-an, Krakatau meletus yang pertama kalinya, ini kan kerendam dulu. Permukaan air ini, permukaan tanah dulu itu lebih rendah, menara itu lebih tinggi dulu. Karena ada tsunami, lumpur itu menutupi itu, jadi menara jadi pendek. Jadi itu fungsinya dulu pelindung juga masyarakat ketika terjadi banjir dan lain-lain, larinya ke situ. Sebagai bangunan peninggalan sejarah, Keraton Surosowan sangat terlihat sakral karena di dalamnya tersimpan kisah kerajaan Banten di masa lalu. Terlebih adanya literasi misterius macan gaib peliharaan Sultan yang melegenda. Membuat kami yakin untuk melakukan pembuktian visualisasi. Lantas benarkah keraton ini dijaga oleh para leluhur tak kasat mata hingga hari ini? Ya, kalau Surosowan itu kan dijaganya pasti dari leluhur semua. Ya. Panglimanya juga. Karena ada Patigula Geseng,
ada Pangeran Aeradila, anaknya sendiri, banyak sekali. Pangeran Wira Asmara dan lain-lain, itu banyak. Pangeran Wiraguna juga ada, banyak sekali, banyak. Jadi itu penjagaan tuh oleh beliau-beliau ini. Termasuk sultan-sultan, 17 sultan tadi itu. Bahkan Prabu Siliwangi juga. Dari zamannya Prabu Siliwangi sudah ada, sampai ke Sunan Gunung Jati, sampai yang terkenal itu di zamannya Sultan Hasanuddin. Kemana-mana itu mendampingi. Macannya putih, yang satu hitam, kadang-kadang yang belang itu muncul. Seperti itu legendanya, mitosnya seperti itu. Dan yang saya sempat bermimpinya, itu muncul semua. Ya orang boleh percaya atau tidak, itu terserah. Boleh percaya atau tidak, macan gaib yang menjadi mitos dan legenda Banten di masa lalu telah melekat hingga kini. Terlebih nama besar Prabu Siliwangi yang merupakan tokoh paling berpengaruh di tanah Pajajaran semakin memperkuat bahwa penjaga tak kasat mata Sultan Banten dari dulu hingga sekarang adalah benar adanya. Lantas, seperti apa karakter para penjaga gaib Kesultanan Banten itu? Yang satu wise itu putih, yang hitam sih memang kalau untuk diskusi perang, ya itu apa gunanya ke situ. Lebih banyak advice-nya dari beliau itu. Saya sebut beliau karena bukan binatang biasa. Kita sebutnya ki juga makanya. Ada sesuatu yang khusus di mana Sultan tinggal itu menyertai terus. Sultan ke hutan ikut dampingi. Sultan ke Gunung Karang ikut. Nah, itu automatically ya. Yang turunan langsung itu terjaga terus. Siapa yang gantikan itu ada terus tuh. Kumbang-kumbang macan ini ada terus sampai hari ini. Rasa penasaran pun terjawab, dan kini tim Misteri Dunia tak lagi menduga-duga. Namun benarkah jika kita ingin bertemu dengan macan gaib penjaga Sultan Banten tersebut bisa dilakukan dengan sholawat di malam hari di area keraton? Kalau kita bicara secara umum, yang namanya doa kan itu kan, kita memohon pada Allah. Tentu kan biasanya ada persyaratannya. Kita istighfar dulu, mohon ampun salam, bersalawat, ya kan. Ujungnya kan kita berhamdalah, ya kan. Baru semuanya. Kalau kita minta begitu aja kan, nggak ada tata krama. Jadi salawat itu secara umum itu pasti. Terus berburu bukti keberadaan macan penjaga peliharaan para sultan yang didapat secara turun-temurun, tim Misteri Dunia bergegas menuju keraton lain. Tiba saja ada reaksi mengejutkan di lokasi. Benarkah ini pertanda kehadirannya? Jangan kemana-mana, selengkapnya sesaat lagi. Tetap di Misteri Dunia. Terletak tak begitu jauh dari Keraton Surosowan, tepatnya di Kampung Kroya, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen. Keraton Kaibon dibangun pada tahun 1815 dan menjadi keraton kedua di Banten setelah Keraton Surosowan. Namun berbeda dengan Keraton Surosowan yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, Keraton Kaibon dibangun sebagai tempat tinggal Ratu Aisyah yang merupakan ibunda Sultan Banten ke-21, Sultan Maulana Muhammad Safiuddin. Dibangun menghadap barat dengan kanal di bagian depan. Kanal ini berfungsi sebagai media transportasi untuk menuju ke Keraton Surosowan yang letaknya berada di bagian utara. Di tempat inilah pembuktian dan visualisasi macan gaib peliharaan Sultan Banten akan dilakukan oleh tim Misteri Dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania. Dan malam ini pukul 1 malam saya sedang berada di Keraton Kaibon Banten. Dan di sini insya Allah saya akan membahas tentang dua sosok
peliharaan sultan. Sampai sekarang pun juga mereka berdua masih ada ya di sekitaran sini dan sering memperlihatkan kepada orang-orang yang memang mempunyai niat yang buruk atau yang sompral. Sekarang mungkin kita akan melihat situasi dan kondisi malam ini. Waktu menunjukkan jam 1 malam di Keraton Kaibon, Banten Lama. Hawa dingin yang menyeruak seusai hujan menusuk tulang tim misteri dunia dalam kegelapan. Tak bermaksud menantang atau bermaksud lain, kedatangan kami malam ini hanya ingin bersilaturahmi dan membuktikan secara visualisasi bahwa macan gaib penjaga Sultan Banten itu memang ada. Kalau yang Neng lihat sih di sini banyak aktivitas ya. Dari mulai banyaknya orang, ramai, dan juga makhluk-makhluk yang melihat kegiatan kita sekarang ini. Tetapi di sini, insya Allah nanti saya akan berusaha untuk bisa berkomunikasi dengan Eyang Kumbang dan Eyang Kapuk. Ya, jadi beginilah situasi malam ini ya di Keraton Kaibon. Ternyata selain dari puing-puing bangunan sisa dari Keraton Kaibon, ternyata di malam hari ini ada aktivitas lain yang tak kasat mata yang memang sungguh sangat ramai yang saya lihat. Nah, di depan saya, persis tepatnya di bawah ya, itu ada kerumunan orang yang memang sedang menyaksikan seperti perayaan gitu. Dan di situ pun juga saya melihat sosok 2 orang yang memakai baju jubah putih dan baju jubah hitam, memakai udeng dan seperti memakai sorban. Dari tadi memang beliau itu melihat kita gitu kan, tetapi dengan tatapan yang sangat tajam. Malam semakin larut dan penelusuran terus berlanjut untuk mencapai visualisasi macan gaib penjaga Kesultanan Banten. Tak lupa meminta izin kepada penghuni yang ada. Neng Anggra coba berkomunikasi dengan salah satu macan penjaga gaib di sini. Namun secara tak terduga, usai berkomunikasi batin, tiba-tiba saja ia seperti mengejar sesuatu yang tak terlihat oleh mata biasa. Pemirsa, maaf, tadi memang agak sedikit ditarik ya untuk mencabut sesuatu yang memang untuk disampaikan kepada cucunya. Ini yang dari Eyang Kapuk. Ini tadi disuruh dicabut yang ini, tapi dia seolah-olah kayak yang mau ngasih tapi masih belum ikhlas gitu. Jadi ya saya harus kejar karena memang Eyang Kumbang barusan bilang cabut karena itu udah waktunya. Situasi semakin menegangkan setelah Anggra Putri Tania, seorang pakar retrokognisi, berhasil mencabut sesuatu titipan dari sang penjaga. Tak hanya bukti wujud saja yang didapat, tetapi ada pesan yang harus disampaikan kepada sang sultan. Seperti apa penjelasannya? Ini bulu dari sini. Jadi tadi seolah-olah kayak yang ditarik sih. Tadi nggak, maksudnya gini, tadi juga nggak boleh terlalu diiniin. Sebentar aja ya. Ini pasti isinya apa sih ini teh, ubun-ubun ya? Pasti ubun-ubunnya. Cuman seperti yang ikhlas nggak ikhlas karena memang terlalu banyak orang sih. Itu. Tapi sebetulnya memang ingin diberikan, katanya sudah waktunya karena selama 4 tahun ini melihat kehidupannya penuh fitnah. Kalau tadi sih bilangnya gini, Kesultanan Banten ini harus bisa mengembalikan kejayaannya. Barusan kan setelah ngambil ini sambil jalan gitu kan, beliau bilang harus mengembalikan kejayaannya seperti dulu karena sekarang ini banyak sekali prahara-prahara yang memang dilalui oleh cucu.
Beribu maaf kami haturkan kepada leluhur atas penelusuran dan pembuktian kami di Keraton Kaibon malam ini. Lagi-lagi tak bermaksud buruk atau yang lain. Misi utama visualisasi wujud diiringi sholawat menjadi pamungkas kunjungan kami kali ini. Sallallahu ala Muhammad ya Nabi salam alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Proses visualisasi wujud pun usai. Lantas, apa kisah di balik gambar yang berhasil dilukiskan oleh Ki Alam? Jadi pertama saya sempat diperlihatkan masa lalu yang ada di lokasi sini gitu. Jadi yang pertama saya dihadirkan itu beliau gambar simbolik dari seorang sultan. Iya. Dan beliau bahkan saya sempat tadi melihat ada seorang ibu-ibu pakai daster putih ya panjang, keibuan berdiri di belakang sana gitu. Iya. Makanya sempat saya begini minta izin untuk melukiskan beberapa makhluk astral yang ada di sini. Dan memang sebenarnya banyak sekali kalau divisualkan semua. Ini mewakili yang tiga dari sosok harimau yang beliau bertiga ini turun-temurun mengikuti para anak keturunannya cucunya, ya. keturunannya. Ya alhamdulillah sih tadi walaupun banyak rintangan ya, banyak halangan dan kita penuh perjuangan, alhamdulillah selesai juga ya Ki ya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah gambaran seorang Sultan Syafiyuddin ini adalah beliau. Dan ini adalah gambaran Eyang Kumbang dan juga Eyang Kapuk. Nah tadi juga kebetulan saya alhamdulillah atas izin Allah bisa mengambil sedikit di bagian ubun-ubunnya Eyang Kapuk, betul yang coklat ini. Yang mana coklat? Ya emang saya melihat sosok itu tiba-tiba hadir dan putih, tetapi di dahinya ada bulatan merah, gitu. Bulatan coklat gitu ya. Betul. Itu tadi Neng sempat dapat ininya ya? Alhamdulillah tadi dapat, walaupun memang agak bersih tegang gitu ya, karena seperti yang ragu Eyang Kapuk datang gitu kan bersamaan dengan Eyang Kumbang, cuman Eyang Kumbang yang menyarankan Neng untuk ambil di bagian ubun-ubunnya Eyang Kapuk karena itu katanya diwariskan untuk keturunannya. Tadi dikomandangkan itu saya terbawa di masa lalu di aula di sana itu sholawatnya sangat merdu, itu nyata ada gitu, itu terdengar banget. Makanya saat itu saya masuk ke situasi masa lalu dan sholawat itu masih sampai sekarang terngiang-ngiang, indah sekali. Percaya atau tidak, tapi seperti itulah faktanya. Pembuktian tanpa settingan yang kami lakukan dengan penuh kehati-hatian untuk menggambarkan pada generasi penerus bahwa leluhur itu ada dan masih menjaga anak cucu keturunannya.